Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah pemirsa kajian Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, kita mengucap syukur alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kepada kita berjumpa dengan bulan yang suci, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Izinkan kami Kiai, kemarin ketika hari Jumat ya menjelang sidang isbat itu saya sempat menangis dalam hati. Alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa dengan Ramadan bahwa doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan itu bukan sekadar doa yang diucapkan, tapi bahwa ketika Allah mengabulkannya itu alhamdulillah sudah bahagia. Tidak perlu balik lana, tapi wa balighna sudah sangat bahagia kita berjumpa dengan Ramadan, karena mungkin ada saudara kita, sanak famili yang belum mencapai Ramadan, tapi Allah sudah ingin ketemu dengan makhluknya, dengan hambanya sebelum Ramadan berjumpa. Alhamdulillah siang hari ini bersama Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang insya Allah akan mengangkat tema menyambut Ramadan dengan sukacita. Alhamdulillah pada tanggal 2 Ramadan ini, masih di awal bulan, izin kami mewakili pengurus DKM Al-Amin Kementerian Keuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita tinggalkan ibadah kita di bulan yang suci ini hingga dapat meraih kemenangan besok di bulan Syawal. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Semoga Alhamdulillah. ajaran DKM Al-Amin semuanya sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kalau Kiai bagaimana Kiai tentang Ramadan ini? Penuh Alhamdulillah sukacita? sangat sukacita karena situasinya sepertinya kita telah kembali ya kepada keadaan yang normal. Sehingga terasa betul 2 tahun kita dibatasi, ini seperti lebaran. Itu nikmatnya ya, nikmatnya kalau kita berpuasa ya. Ini 2 tahun kan kita puasa ya, dengan menjaga jarak, dengan berbagai protokol kesehatan ya. Sekarang pun masih protokol kesehatan. Paling tidak mobilitas masyarakat sudah mulai diberikan kelonggaran. Ini luar biasa, rasanya tuh nikmat sekali, Masya Allah. Jadi kalau kita mengingat 2 tahun silam, mungkin terasa seperti ujian dari Allah, tapi alhamdulillah kalau kita bisa melaluinya, kita percaya alhamdulillah kenikmatan ini sangatlah indah, bisa tarawih berjamaah tanpa jarak ya, lebih dekat, lebih akrab. Baik Kiai, kelihatannya kelamaan pembukaan dari saya, mungkin jamaah sudah pada ini kenapa lama sekali. Monggo kami persilakan kepada Kiai untuk menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Tafadhol Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hadratal muhtaromin wal muhtaromat jamaah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan pertama kepada yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Hajah Sri Mulyani,
serta Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi, wabil khusus seluruh jajaran IKM Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga, dan kita diberikan umur yang panjang untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan kita saat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena arti kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dengan Ramadan di tahun ini betul-betul perjumpaan yang membawakan keberkahan kepada kita semua. Kita diberikan kemampuan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Pantas sekali kalau umat Islam berbahagia ketika datang bulan suci Ramadan, karena bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ibarat tamu ini adalah tamu agung, tamu yang tidak akan membuat sahibul baitnya kerepotan. Pas sebaliknya, tamu yang akan memberikan sahibul baitnya keberkahan, lapangan rezeki, bahkan pahala yang berlimpah ruah. Karena itu sudah selayaknya di setiap muslim ketika akan datang bulan suci Ramadan, maka dia harus berbahagia. Ini merupakan indikasi daripada keimanan seseorang. Manakala datang bulan suci Ramadan, dia berbahagia. Bahagianya bukan karena pada bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal duniawi yang akan kita lakukan, tapi sebaliknya kita berbahagia karena pada bulan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dan juga insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting. Ampunan dan juga pahala yang berlimpah ruah. Karena ini adalah kunci kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kalau amal ibadahnya banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak punya dosa, maka insya Allah kita akan masuk dalam surganya Allah bighairi hisabin, tanpa hisab. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mencapai amal ibadah dengan yang sebaik-baiknya. Karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali datang akhir Sya'ban, beliau langsung mengingatkan para sahabat-sahabatnya. Dalam hadisnya disebutkan, beliau bersabda, Ya ayuhan nas, zallakum syahrun azimun, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, syahrun a'alallahu siyamahu faridatan, wa ja'ala qiyama lailihi tawu'an, wa man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan, wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah ila akhirih. Dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya, wahai manusia, sudah dekat di hadapan kalian semua syahrun azimun, bulan yang sangat agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang kalau kita bisa mendapatkan malam itu untuk beribadah, maka nilai ibadah kita sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai kewajiban, menjadikan qiyam lail, salat malamnya sebagai ibadah sunnah. Dan barang siapa yang melakukan amal-amal kebaikan pada bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilainya
akan memberikan pahala kepadanya sebagaimana pahala telah melakukan amal kewajiban. Barang siapa yang melakukan amal kewajiban, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Subhanallah. Apa yang digambarkan dalam hadis ini menggambarkan betapa mulianya Ramadan, betapa berkahnya Ramadan, karena kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan amal ibadah yang berkualitas dengan pahala yang berlimpah ruah. Datangnya malam Lailatul Qadar misalnya, kita ingat bahwa umur kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, rata-rata 60-70 tahun. Sedangkan kalau orang bisa beribadah mendapati malam Lailatul Qadar, maka dia ibaratnya telah beribadah selama kira-kira 83 tahun. Padahal umur kita saja belum tentu mencapai 83 tahun. Tapi kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar dan kita melaksanakannya untuk amal ibadah, Masya Allah, Subhanallah ya, kita bisa seperti beribadah selama 83 tahun. Ini adalah penawaran yang demikian juga ibadah-ibadah lain yang sunnah-sunnah, membaca Quran kita, sedekah kita, semuanya yang berupa ibadah-ibadah sunnah ini dinilai Allah pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Alangkah besarnya kemurahan Allah pada bulan ini. Ibadah-ibadah wajib kita, pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang begitu besar ini, tentu kalau kita lewatkan, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Seringkali ketika ditawarkan kepada kita semua hal-hal yang bersifat duniawi dan menguntungkan, banyak di antara kita langsung menyerbu, ya langsung mencari-cari, bahkan dituju walaupun tempatnya sangat jauh. Coba kalau andai kata sekarang ini ada pasar murah terkait minyak goreng misalnya, tentulah banyak masyarakat yang keluar rumah untuk membelinya. Ini padahal keuntungan rupiahnya tidak seberapa dibandingkan dengan ketika kita mendapati ibadah-ibadah kita diterima Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Belum lagi terkait dengan ibadah puasa itu sendiri, di mana baginda Rasul SAW telah mengatakan bahwa man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa Ramadan ini. Dan inilah tentu yang menjadi cita-cita kita, dapat punya kesempatan melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kenikmatan, dan hati yang tenang, hati yang senang. Maka itu kalau kita diberikan nikmat oleh Allah yang sebegitu dahsyatnya dan kita tidak senang, tentulah pertanyakan iman kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh bahwa ketika Allah memberikan rahmat-Nya, ketika Allah memberikan kebaikan kepada kita, maka hendaknya kita bergembira atas itu semua. Maka pantaslah kalau datangnya bulan suci Ramadan ini kita sambut dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan kesiapan kita untuk melaksanakan amal ibadah di bulan ini. Bulan Ramadan yang di dalamnya ada puasa yang diwajibkan, di mana kita tahu puasa yang Allah wajibkan kepada kita semua ini tidak sekedar perintah kepada kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, ataupun larangan untuk melakukan hubungan seksual di siang hari. Tapi ini punya tujuan yang sangat-sangat mulia, akan menyelamatkan manusia.
yaitu dengan berpuasa maka manusia akan semakin bertakwa. Ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua semakin menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari iman, dalam konteks ini kita percaya kepada Allah, percaya kepada rukun iman yang 6 itu, maka realisasinya adalah bagaimana kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan puasa ini diharapkan bisa membangun pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya percaya saja dalam dirinya, tapi juga mau menerima apa-apa yang diperintahkan dan mau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang hatinya sudah yakin dengan keimanannya, tidak ragu lagi tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah, tentang kitab Allah, rukun-rukun iman yang lainnya. Tapi kadangkala dalam kaitan dengan kita menjalankan perintah Allah, masih banyak di antara kita yang kadang-kadang belum dapat melakukannya secara sempurna. Apalagi terkait dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini orang yang merasa antara menjalankan dan meninggalkan itu, ada yang merasa lebih berat meninggalkan larangan Allah daripada menjalankan. Karena itu ada orang yang sudah bisa menjalankan perintah Allah, tapi juga belum bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Semua ini perlu dilatih di hati kita, perlu dibersihkan, sehingga dengan kotoran-kotoran yang melekat dalam hati ini, fa insya Allah, maka ketakwaan bisa muncul. Itu artinya kita pun insya Allah akan istiqomah antara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita lihat dalam beberapa tafsir ya, ketika menafsirkan kalimat la'allakum tattaqun dalam tafsir Al-Alusi, di sana dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan la'allakum tattaqun adalah agar kamu sekalian takut akan kemaksiatan, tahazzaru al-ma'asi, agar kamu semua takut terhadap kemaksiatan. Jadi di sini yang ditekankan takut kepada kemaksiatan. Asumsi banyak orang sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Lalu berikutnya adalah takut untuk menjalankan atau melaksanakan kemaksiatan ini. Ini yang paling berat. Nah, karena itu dengan puasa, ya maka kita disentuh hatinya. Nah, disentuh hati kita. Apa dari hati? Karena dari sinilah sumber dari segala sumber data. Maka dalam tafsir syahwat, karena kan syahwat itu sendiri, hati di dalamnya juga ada syahwat, maka disinilah kemudian akan menarik manusia untuk melakukan kemaksiatan, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna shauma yaqimu syahwata allati hiya ummuha. Dikatakan di sini bahwa syahwat itu merupakan induk
dari segala kemaksiatan. Syahwat di sini dalam arti tentu hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu selalu mengarah kepada keburukan-keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Condong kepada keburukan. Karena itu harus ada kemampuan, ada kekuatan dari kita untuk mengontrol hawa nafsu ini agar tidak selalu melenceng kepada kemaksiatan ini. Kemaksiatan seringkali terlihat begitu menyenangkan dalam ukuran-ukuran duniawi. Bagaimana orang merasa nikmat dengan umpamanya dia berjudi, bagaimana orang merasa nikmat ketika dia memandang lawan jenis ya, yang tidak hak dilihat, tapi dia lihat dengan penuh keindahannya. Maka semua itu dalam ranah keduniaan rasa indah. Tetapi itu justru yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengendalikan supaya kemaksiatan itu bisa kita tinggalkan dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa secara sejati. Takwa secara sejati artinya ada sinkronisasi antara amal ibadah yang dia lakukan dengan kehidupan sehari-harinya. Karena kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masih banyak di antara kita yang tidak konsisten. Mungkin sholatnya sudah oke, puasa sudah oke, tapi maksiatnya masih jalan. Ini tentu yang harus menjadi introspeksi kita semua. Inilah puasa dalam konteks ini memberikan pembelajaran kepada kita semua. 1 bulan penuh kita masuk ke dalam madrasah. Anggaplah ini madrasah, penggemblengan jiwa kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ringan menjalankan perintah Allah dan kita tidak mau menjalankan larangan-larangan Allah. Ini yang dituju oleh puasa itu sendiri. Sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun, hati kita sudah menegurnya. Hati kita sudah merasa berat. Hai, kau orang yang sholat, kenapa kau mengambil sesuatu yang bukan hak kamu? Kenapa kamu melaksanakan perbuatan yang dilarang Allah? Hatinya menyadarkan kita. Insya Allah kalau kita masuk hamba-hamba yang telah melakukan puasa dengan baik, maka ketika hati itu menyadarkan kita, kita akan sadar. Tapi kalau gelimang dosa kita masih banyak, kita tidak mau membersihkannya, maka alarm di hati kita pun pastilah kita akan abaikan dan kita selalu melakukan kemaksiatan itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, dalam tafsir ya, Al-Wasid Muhammad Said Tantawi juga dijelaskan bahwa dengan puasa ini sesungguhnya diharapkan kita semua yang dicari apa? Yang dicari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Said At-Tantawi menafsirkan firman Allah di 183 ini seolah Allah mengatakan, hai telah kuwajibkan kepada kamu sekalian agar kamu melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, yaitu kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Dan dengan itu kalian akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian mendapatkan derajat takwa yang tinggi. Subhanallah. Takwaan sejati, konsistensi antara ibadah dan amal perbuatan kita sehari-hari. Alangkah indahnya kalau bisa kita lakukan, kalau bisa kita terapkan dimanapun juga, di kantor, di lingkungan, dimanapun kita berada, kita praktekkan itu. Maka itulah pada hakikatnya yang namanya ketakwaan sejati, sehingga orang-orang yang telah bertakwa itu tidak lagi mau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat sekalian, dalam konteks ini maka puasa kita di bulan suci Ramadan ini tentulah harus mendapatkan puasa yang betul-betul secara hakiki kita melaksanakannya. Bukan sekedar kita puasa secara formali. Ya, puasa formali itu artinya puasa hanya kita
melaksanakan kewajiban saja. Ya, puasa kita hanya tidak batal saja, tapi mungkin pahala-pahala puasa kita berkurang atau bahkan tidak ada karena kita tidak bisa menjaga hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Karena itu mungkin sangat baik sekali kalau kita semua bisa merenungi ya apa-apa yang telah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan pembagian puasa. Dia mengatakan bahwa puasa itu ada 3 macam atau ada 3 tingkatan, yaitu saumul umum, wasaumu khusus, wasaumu khususil khusus. Puasa itu ada 3 macam. Yang pertama, ya, saumul umum. Apa yang disebut dengan saumul umum? Bahwa kaful batni wal faraji an qada'i syahwati. Bahwa yang namanya puasa umum adalah puasa di mana seseorang yang berpuasa itu bisa menjaga perutnya dari makan, minum, ya, dari dahaga, wal faraj, dan kemaluannya, an qada'il hajati, an qada'i syahwati, dari melaksanakan syahwatnya. Ini puasa tingkatan yang pertama, puasa awam. Atau puasa inilah yang saya katakan tadi baru pada tataran formalnya, baru pada tataran sahnya puasa. Ya, sahnya puasa itu ya kalau orang tidak makan, tidak minum, ya kemudian bisa menjaga farajnya, menjaga kemaluannya, ya dari melaksanakan hajatnya itu dari mulai ya datangnya waktu subuh ya sampai datangnya waktu maghrib. Ya, itu adalah waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk menjaga perut kita dan juga faraj kita. Tapi ternyata kalau baru tingkatan ini, tingkatannya baru tingkatan pertama. Nah, karena itu, andai kata ada orang puasa, ya, tapi misalnya belum mampu menjaga lisannya, belum mampu menjaga pendengarannya, belum bisa mengendalikan tangan dan kakinya untuk melaksanakan kebaikan, ya, maka ini masih dipertanyakan. Ya, karena itu Imam Al-Ghazali memberikan tingkat yang kedua. Ya. Beliau menyatakan ada puasa tingkat kedua yang disebut dengan shaumul khusus, ya, yaitu fahuwa hafuz sam'i, menjaga pendengaran, wal basori, penglihatan, wal lisan, dan menjaga lisan, wal yad, dan menjaga tangan, wal rijli, dan menjaga kaki, wasairil jawarih, dan menjaga seluruh anggota badan anil asam, dari perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu bisa muncul dari pendengaran kita. Karena sungguhnya apa-apa yang haram untuk diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bawah. Wal basor, penglihatan mata, ya, menjadi sumber utama terjadinya kemaksiatan. Kenapa? Dari mata inilah banyak keinginan muncul. Maka orang puasa pun harus bisa memuasakan penglihatannya. Wal lisan, apalagi lisan. Nanti di bawah kita akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi. Tangan, kaki, dan seluruh anggota badan kita harus kita jaga agar jangan sampai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau sudah bisa seperti ini namanya kita sudah melakukan puasa khusus. Tapi ternyata puasa khusus ini pun bukan puasa yang puncak. Karena ada lagi puasa yang lebih tinggi dari ini, yaitu wa amma shaumu khususil khusus. Adapun tingkat yang ketiga adalah puasa yang disebut dengan puasanya khususul khusus, ya, khususnya khusus. Ini di atas khusus. Apa itu? Shaumul qalbi adalah puasanya hati atau memuasakan hati. Puasa hati dari apa? Anil himamid dunyati, dari berbagai hal, ya, cita-cita keduniaan. Nah, ini ya tidak sudah menjadi
tabiat kita semua di era modern ini, ya pikiran kita lebih dilingkupi oleh hal-hal duniawiyah. Cita-cita kita kebanyakan cita-cita duniawi, ya, ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin kekayaan, dan lain sebagainya. Hal-hal duniawi seringkali lebih melingkupi pikiran kita daripada hal-hal yang berkenaan dengan ukhrawi. Wal afkar ad-dunyawiyah. Demikian juga pikiran-pikiran duniawi. Ini menurut Al-Ghazali harus dipasangkan semua. Hati kita harus tujukan untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan kita menyiapkan kehidupan akhirat kita. Inilah puasa yang ketiga, bagaimana kita bisa memuasakan hati kita. Ya, hati ini menjadi kunci ya daripada seluruh amal perbuatan kita. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita semua, ala wa inna fil jazati mudghah. Ingatlah bahwa dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Idza sholahat, kalau segumpal darah ini bagus, sholahal jazadu kulluhu, maka seluruh jasad kita pun akan bagus. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah ini rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh jasad kita. Ala wahya al-qalbu, ingat ini adalah hati. Karena itu memuasakan hati dari berbagai penyakit hati sangat penting sekali supaya kita menjadi orang yang selamat. Dalam konteks puasa, maka insya Allah kita bisa mendapatkan derajat puasa yang tertinggi, yaitu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Kalau puasa kita hanya pada level-level pertama, itu artinya kita baru mampu puasa dalam konteks kita menjaga puasa daripada hal yang batal. Tapi perkara-perkara lain yang barangkali bisa mengurangi nilai pahalanya masih kita lakukan, maka kita khawatir akan peringatan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau mengatakan, min shaimin laisa lahu min siyamihi illal wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa mendapatkan pahala puasanya itu, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min zalik. Dan sampai lapar dan dahaga kita ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita perlu upaya bagaimana supaya puasa kita ini mencapai puasa dengan derajat yang tertinggi. Imam Al-Ghazali beliau sudah memberikan petunjuk juga kepada kita semacam guidance bagaimana urutan-urutannya kalau kita ingin bisa mencapai derajat puasa yang tertinggi. Di mana dia mengatakan bahwa yang pertama kalau orang ingin mendapatkan derajat yang tertinggi adalah seorang manusia harus bisa ghadul basar, harus bisa menjaga matanya. Dari apa? Dari penglihatannya yang terkendali. Manusia matanya menjadi sumber utama daripada syahwatnya. Ya, dia ingin apa pasti diawali dengan pandangan matanya. Dia ingin kemewahan juga karena matanya melihat kemewahan itu. Dia ingin wanita juga karena matanya melihat wanita dan lain sebagainya. Maka mata ini yang pertama kali kita harus kendalikan, ghadul basar. Karena itu ada baik dan sangat baik di bulan suci Ramadan. Mari kita menjaga diri kita. Lebih baik kalau tidak banyak keperluan, tidak perlu banyak keluar rumah. Lebih baik kita habiskan waktu-waktu kita masjid, musola, atau kalau memang kita tidak sedang ke masjid, kita habiskan di rumah kita untuk bercengkrama dengan keluarga, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita diperintahkan oleh
Imam Al-Ghazali pada tingkatan yang kedua, ya, itu untuk hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Nah, lisan inilah yang bisa menjadikan kita berkata-kata yang maksiat. Ya, jadi hifdzul lisan anil hazayan, kita harus menjaga lisan kita dari iguan-iguan, dari perkataan-perkataan yang tanpa pikir dulu. Nah, zaman sekarang lisan kita sudah diganti oleh tangan kita dengan gadget-gadget yang kadang-kala tak terkendali, ya, atau mungkin kita men-share konten-konten yang kita nggak periksa dulu kebenarannya, padahal isinya adalah fitnah. Nah, karena itu di bulan suci Ramadan ini mari kita kuatkan, ya, lisan kita ini, kita jaga jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadzib, bohong. Banyak di antara kita gampang sekali berbohong, berdusta. Bohong artinya menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Ini terjemahannya luas sekali. Kebohongan apapun, apakah kebohongan verbal maupun sampai nanti pada kebohongan tertulis, ya, itu sering kita melakukannya, dan ini dilarang, tidak boleh kalau kita ingin mencapai derajat yang tertinggi. Wal ghibah, ghibah, kita berbicara tentang keburukan-keburukan orang yang kalau orang itu mendengarkan pasti nggak suka. Orang seringkali mengatakan itu fakta. Ya betul, ghibah itu memang fakta, kita menjelekan, menceritakan kejelekan orang. Kalau sesuatu yang kita ceritakan itu bukan fakta, maka jadinya adalah fitnah. Kalau itu benar ghibah, kalau tidak benar itu adalah fitnah. Nah, ini jadi hati-hati sekali. Wan namimah, mengadu domba, wal fakhsha, berbicara hal-hal yang berkenaan dengan hawa nafsu, ya, wal dafa, dan musuhan, wal khusumah, dan pertengkaran, wal miro, dan hal-hal yang berkenaan dengan ria, ya, jangan sampai kita ria, sudah diceritakan kemana-mana. Diumumkan sekali oleh panitia boleh, itu bagian dari memotivasi orang lain untuk bersedekah. Tapi jangan kemudian kita berbangga dan senang kalau kita diumumkan atau kita mengumumkan diri sendiri bahwa kita sedekah. Nah, itu khawatirkan nanti kita terjatuh ke ria. Yang ketiga, mohon izin Kiai, ya, waktunya sudah cukup Kiai. Mohon maaf sebelumnya, meskipun jamaah masih ingin mendengar lebih banyak, tapi ada pekerjaan kantor yang harus dikembali, ya, baik. agar tidak zalim juga Kiai terhadap negara ini, ya. Jadi Baik, imbang, ya, balance. sebentar ya. Yang ketiga, kita menjaga pendengaran, Baik, ya. Kemudian yang keempat, kita menjaga perut kita dari hal-hal yang syubhat, bahkan yang haram. Jangan sampai puasa kita seharian, kita menahan lapar dahaga, menahan yang haram, kemudian buka dengan sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang haram. Dan yang kelima, kita diharapkan tidak banyak makan dalam puasa ini, ya, mentang-mentang banyak makanan kita makan apa saja sehingga kita kenyangan lalu malas beribadah. Ya, yang keenam adalah kita harus punya rasa takut dan harap, ya, takut dalam arti takut kalau ibadah kita ini nggak diterima Allah, ya, lalu munculkan harapan kita dengan berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah, ya Allah, ya, jangan sampai apa yang telah aku lakukan seharian ini menjadi hal kesia-siaan. Makanya harus dimunculkan kekhawatiran supaya kita semakin memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang hari ini, ya. Memang rasa sedikit sekali waktunya, ya, tapi mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada hal-hal yang kurang atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan kajian pada siang hari ini. Semoga puasa kita pada tahun ini tidak sekadar menjadi puasa umum atau awam, tapi insya Allah dengan izin Allah, biidznillah, bisa menjadi puasa khawas atau puasa khusus. Sebelum kita akhiri, mohon izin Kiai berkenan untuk menutup dengan doa. Kiranya kajian ini juga kajian yang bermanfaat, berkah, dan insya Allah menjadi semangat kita untuk terus belajar dan bekerja di bulan Ramadan ini. Tafadhol Kiai. Baik, marilah Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup kajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal fitnata wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldal muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai kajian pada siang hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok siang bersama Kiai Haji Khalil Nafis dengan tema Ramadan membentuk pribadi Muslim yang tangguh. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada esok siang. Terima kasih atas kehadiran partisipasi jamaah baik melalui Zoom maupun di Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan. Mohon maaf apabila ada kurang kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Ustadz Pak Levi. Terima kasih Kiai. Ya.